Berdebat dengan orang yang merasa paling benar bukan sedang beradu argumen, tapi sedang berhadapan dengan kegagalan sistem berpikir yang dia sendiri tidak memahaminya. Dan melihat yang lain hanya dari lubang kecil perspektif pribadinya. Lalu, apakah kita harus berdebat sengit untuk memenangkan argumentasi? Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Bagaimana? Masih mau melangsungkan perdebatan? Atau tinggalkan saja pergi menjauh? Ya biarin seperti pecundang yang gak bisa nerga diri, gak apa-apa. Dan apa sih yang sebenarnya terjadi pada otak mereka sehingga segala sesuatu, apapun yang keluar dari tongornya itu harus dibenarkan oleh orang lain? Setelah sekian waktu mencari referensi dari A sampai Z, akhirnya aku temukan sesuatu yang sepertinya cukup menarik untuk dibahas. Dan di edisi Teras Wawasan kali ini, kita akan membedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala seseorang ketika mereka merasa paling benar. Simak videonya hingga selesai. Penting untuk disadari di awal bahwa orang yang merasa paling benar seringkali bukan sekedar tentang ego atau sifat bawaan untuk selalu mau menang sendiri. Tapi semua itu lebih kepada sebuah manifestasi dari cara kerja otak kita dalam memproses informasi. Secara psikologis, hal ini berkaitan dengan bagaimana sebuah realitas dibangun berdasarkan data yang sebenarnya sangat terbatas. Namun anehnya terkesan harus diyakini sebagai sebuah kebenaran mutlak. Sebenarnya pola ini adalah bagian dari mekanisme kognitif manusia secara umum. Jadi untuk kebaikan bersama, maka dipastikan dulu nih pembahasan kita hari ini bukan untuk menyerang orang tertentu atau melabeli seorang bahwa dia salah. Melainkan sebuah undangan untuk kita semua bercermin. Karena diakui atau tidak kita semua mungkin pernah pada posisi merasa paling benar. Hanya saja karena kita tidak tahu atau tidak sadar. Maka supaya diskusinya lebih objektif, mari kita geser sedikit fokusnya bukan menilai kepribadian atau sifat seseorang, tapi kita coba amati bagaimana sistem kognisi bekerja sebagai alat navigasi sehari-hari. Kita akan melihat juga bagaimana perangkat di dalam kepala kita ini terkadang menunjukkan arah yang kita yakini sudah tepat. Padahal mungkin ada sudut pandang lain yang belum kita intip. Untuk memahami mengapa orang bisa memiliki rasa paling benar yang begitu kuat, kokoh, dan seakan tak terkalahkan. Karena kalau dikalahkan pasti langsung marah-marah dan mengumpat atau diam menyimpan dendam. Saya menemukan beberapa mekanisme psikologis yang bekerja di balik tempurung otak manusia. Dan pola-pola ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses kehidupan sehari-hari yang kemudian otak menerima, membaca, dan menyederhanakan realitas kehidupan yang sangat dan begitu kompleks. Berikut beberapa mekanisme tersebut. Yang pertama, overconfident bias. Ternyata salah satu referensi menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk melebihkan ketepatan, penilaian, dan intuisi pribadinya menurut Daniel Kahneman. Artinya kita sering terlalu percaya pada sistem berpikir yang cepat, sehingga kita merasa apa yang telah kita ketahui dan yakini adalah sesuatu yang sudah pasti benar. Meskipun tidak selalu didukung oleh data dan fakta yang kuat atau
didukung namun tidak lengkap karena yang dicari hanya data yang mendukung keyakinannya saja. Lalu bagaimana kita bisa yakin padahal belum ada data atau ada tapi kurang? Kita lanjutkan ke mekanisme kedua. Mekanisme yang kedua adalah naive realism dan egocentric bias. Penelitian Lee Bross dan Andrew Watt menjelaskan sebuah jebakan berpikir yang sering manusia alami, yaitu yakin sangat tinggi tentang cara kita melihat sebuah situasi tertentu, maka langsung dianggap sebagai realitas yang objektif atau apa adanya. Kebanyakan kita lupa bahwa masih ada sudut pandang lain untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang berbeda. Namun orang yang seperti ini tadi langsung menolak. Contohnya begini, bayangkan saja ketika mata menyaksikan sebuah kejadian nyata secara langsung. Lalu otak secara otomatis menyimpulkan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Masalahnya kemudian ketika ada orang lain melihat kejadian yang sama namun memiliki kesimpulan yang berbeda, kita sering atau bahkan langsung menghukumi bahwa kesimpulan mereka itu salah. Bukannya mencoba mencari tahu informasi lain, apakah ada yang mungkin terlewatkan, justru refleks menganggap orang tersebut salah dalam melihat kenyataan. Sehingga kita terjebak pada asumsi bahwa apa yang saya lihat adalah fakta. Sedangkan yang kamu lihat hanya perkiraan pribadimu saja. Kamu gak jelas. Mekanisme yang ketiga adalah cognitive rigidity atau kekakuan berpikir. Menurut Kamus Psikologi APA, ini adalah kondisi yang membuat seseorang sulit mengubah keyakinan atau strateginya. Meskipun sudah dihadapkan dengan informasi baru yang sangat relevan bahkan lengkap dengan data. Seperti jurnal penelitian, paper, dan lain-lain, bahkan penelitiannya pun malah dianggap ngarang. Ini menjelaskan mengapa fakta terbaru sekalipun tidak mempan untuk menggoyahkan pola pikirnya karena sudah dikunci pada satu narasi tertentu saja. Kondisi ini paling dominan terbentuk karena lingkungan yang melatihnya untuk memaksa agar selalu benar dan harus sesuai dengan keinginan lingkungannya. Lalu ketika tidak sesuai, ia akan menerima hukuman. Dalam pola lingkungan yang hanya menghargai kepatuhan dan kemenangan mutlak, sebuah kesalahan dianggap sebagai kegagalan fatal. Akibatnya mereka tumbuh dan berkembang dengan kebutuhan besar untuk selalu memegang kendali. Mekanisme yang terakhir yaitu keempat adalah bentuk ekstrim dari struktur kepribadian. Jika kita melihat dari perspektif psikologi klinis, pola paling benar ini seringkali berkaitan dengan sifat otoriter atau narsistik. Bagi orang yang dengan struktur kepribadian ini, perbedaan pendapat bukan lagi dianggap sebagai diskusi tapi sebuah serangan yang mematikan terhadap harga diri dan dominasinya. Mereka merasa harus selalu berada di posisi yang paling tinggi atau superior. Nah, makanya orang dengan kepribadian ini langsung menyalakan bara api kemarahan ketika opininya dibantah dan berubah menjadi sangat defensif atau agresif. Karena bagi mereka mengakui kebenaran dari orang lain adalah kekalahan total dan telak, serta memalukan karena kehilangan kekuasaan atas sebuah situasi. Waduh. Dari beberapa mekanisme ini tadi ditemukan sebuah kesimpulan besar bahwa rasa paling benar itu ternyata bukan tanda bahwa seseorang benar-benar cerdas atau menguasai masalah. Pola ini justru muncul dari kombinasi intuisi yang berlebihan, lingkungan, bias realitas hingga menghasilkan kekakuan berpikir. Ketika terjebak di dalamnya, ruang berpikir yang awalnya luas berubah begitu sempit, cilik. Sehingga dunia yang luas ini seolah-olah hanya seluas sudut pandang matanya aja. Atau ada sudut pandang lain namun harus sesuai dengan yang dia inginkan. Wah, kacau. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Solusinya bukanlah menantang
atau menyerang balik atau menyadarkan dengan cara memaksa orang itu untuk setuju dengan kita, melainkan dengan melatih diri kita berpikir lebih reflektif terhadap interaksi sehari-hari. Memahami pola ini membantu kita untuk lebih waspada terhadap rasa yakin yang muncul terlalu cepat ketika mendapatkan informasi apapun. Terlebih ketika kita sedang berbicara dengan rekan kerja, keluarga, ataupun lingkungan sosial. Dengan mengakui bahwa diri kita punya potensi untuk salah atau untuk bias, maka kita menjadi lebih terbuka pada informasi-informasi baru sehingga kita selalu bisa membangun komunikasi yang lebih fungsional tanpa harus merasa terancam setiap kali ada perbedaan pendapat. Karena dampaknya ini sangatlah nyata. Lingkungan sosial, dunia kerja, bahkan keluarga yang didominasi oleh pola pikir benar biasanya akan terasa kaku, minim inovasi, dan sering terjadi konflik yang itu-itu saja. Dan konfliknya biasanya ya aneh dan gak jelas. Apalagi didukung dengan asumsi liar dan keberanian bersuara, semakin menunjukkan hilangnya akal sehat. Memang bersikap fleksibel secara kognitif seringkali dianggap sebagai sifat yang tidak berpendirian. Padahal justru itulah bentuk kematangan kita dalam memproses informasi di kehidupan nyata. Pada akhirnya memahami pola rasa paling benar adalah cara menyadari sistem kerja otak dalam berpikir. Sistem kerja otak memang unik. Salah satunya memiliki mekanisme alami untuk menyederhanakan realitas agar bisa tetap melangsungkan kehidupan dan tetap terasa aman. Maka dengan pembahasan ini kita bisa jadi lebih bijak dalam membedakan mana keyakinan atau sekedar pendapat yang berdasar dan mana yang sekedar respon defensif otak untuk melindungi diri. Dengan mengenali mekanisme ini, kita memiliki kesempatan untuk berhenti sejenak sebelum sempat menghakimi orang lain yang memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda. Kita bisa memilih untuk melihat sudut pandang orang lain sebagai data baru yang justru memperkaya perspektif dunia nyata, atau sekedar tahu saja seperti apa sudut pandangnya lalu memutuskan untuk tidak melakukan serangan balik atas nama kebenaran. Demikian teras wawasan kali ini. Di setiap diskusi selalu ada wawasan baru. Jaga emosi, buka pikiran, dan pahami kembali pola yang bekerja di balik cara otak berpikir. Assalamualaikum.